Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya kembali mengulas tentang fosil Gallikelor, yaitu pada sebuah fosil Gallikelor yang sejak zaman dahulu sampai sekarang dipercaya mempunyai tuah-tuah khusus atau energi secara alami yang bisa dimanfaatkan untuk pemakainya atau pemiliknya. Yang terkenal mempunyai energi secara alami yang dipercaya sebagai sarana proteksi, penetral, dan lain sebagainya. Selain itu juga dipercaya sebagai sarana pengasihan secara umum, penunjang kewibawaan, juga ada yang mengatakan sebagai sarana tolak balak begitu. Terlepas itu hanyalah sebuah mitos atau fakta, kembali ke pribadi masing-masing, boleh percaya, boleh tidak, karena segala sesuatu bisa saja terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ya teman-teman, pada tema kali ini saya akan membahas tentang jenis fosil Gallikelor yang tidak mempunyai tuah sebagai proteksi. Yang saya maksud di sini adalah proteksi secara fisik, bukan proteksi secara gaib. Karena yang disebut proteksi itu ada dua jenis, yaitu proteksi fisik dengan proteksi gaib. Proteksi fisik yang menyangkut dengan jasad fisik kita, sehingga bisa terlindungi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan proteksi gaib juga sifatnya perlindungan yang biasa disebut dengan tameng atau yang menamengi kita dari serangan gaib seperti santet, teluh, sihir, sejenisnya, atau juga energi-energi negatif yang menyerang atau yang memasuki kita, yang mengganggu kita, yang berada di sekitar kita. Namun semuanya itu tidak mungkin atau tidak bisa sebagai sarana yang menjamin keampuhannya 100% karena tidak ada yang lebih kuat dari yang menciptakannya begitu. Karena ini hanyalah sebuah benda, tidak lebih. Hanyalah sebuah benda yang diberi karunia khusus, yaitu sebuah energi yang secara alami terkandung di dalamnya, sehingga mempunyai energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia atau oleh pemiliknya atau oleh pemakainya yang disebut sebagai tuah. Dan tuah itu ada dua memang, yaitu tuah yang secara alami atau tuah yang dari hasil isian. Biasanya orang-orang menyebutkan itu adalah batu berkodam atau isian yang diisi kodam atau diasma dan sejenisnya begitu. Ya, kali ini saya akan membahas yang secara alaminya saja seperti biasanya, terlepas dari kodam. Memang fosil Gallikelor sejak zaman dahulu sampai sekarang sangat terkenal sekali akan tuahnya secara alami yang mengarah pada sebuah proteksi, keselamatan, juga penetralisir energi negatif. Namun sahabat-sahabat perlu mengetahuinya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, bahwasanya fosil Gallikelor pun juga ada dari jenis fosil Gallikelor yang tidak ada sama sekali energi yang terkandung di dalamnya, itu energinya yang mengarah pada sebuah proteksi fisik, itu juga ada. Nah, sekali lagi, fosil Gallikelor meskipun terkenal dengan tuah alami yang sebagai sarana untuk proteksi fisik atau pagar fisik atau pagar gaib, itu juga ada fosil Gallikelor yang tidak mempunyai energi secara alami yang sebagai sarana pagar atau sarana proteksi. Lalu jenis fosil Gallikelor apa yang tidak bisa berfungsi atau yang tidak ada energinya secara alami yang berfungsi sebagai sarana proteksi? Ya, ini saya juga agak sedikit kebingungan kenapa ini bisa terjadi dan kenapa itu terdapat pada sebuah fosil Gallikelor yang sementara fosil Gallikelor sejak zaman dahulu dipercaya cukup ampuh sebagai penetral, proteksi, dan lain sebagainya karena banyak sekali tua-tua alami yang terkandung pada fosil Gallikelor. Ya, teman-teman bisa disaksikan sendiri. Ini adalah fosil Gallikelor yang sudah mengkristal, yang sudah sering saya buat video di video-video saya sebelumnya. Ini mengkristal, tembus cahaya ini. Apalagi kalau senternya
taruh di bawahnya sini, maka akan tampak jelas sekali. Ini begini saja sudah terlihat kekristalannya gitu. Lalu untuk jenis fosil galikelor apakah yang tidak mempunyai energi secara alami yang berfungsi sebagai proteksi? Yaitu fosil galikelor yang full kristal, seperti halnya ini. Seperti halnya fosil galikelor yang saya pegang ini. Fosil galikelor yang saya pegang ini adalah jenis fosil galikelor yang full kristal. Nah, lalu kenapa kok fosil galikelor yang full kristal itu tidak mempunyai energi secara alami yang mengarah pada sebuah proteksi fisik? Nah, di sini saya juga kebingungan, saya juga tidak bisa menjelaskan teman-teman. Jujur terus terang saya juga tidak tahu. Karena menurut pengalaman pribadi saya, selama bertahun-tahun, selama berkali-kali, saya memiliki fosil galikelor yang sudah mengkristal atau yang sudah full kristal. Faktanya, kenyataannya, dari fosil galikelor yang selalu saya miliki yang full kristal itu tidak mempunyai energi secara alami yang mengarah pada sebuah energi proteksi fisik. Begitu. Dan itu sudah saya buktikan berkali-kali, tidak cuma 4 kali, tidak cuma 5 kali, bahkan lebih dari 20 kali seingat saya. Nah, meskipun saya deteksi energinya secara alami cukup kuat sekali, tapi faktanya tidak satupun yang mempunyai energi alami yang mengarah pada proteksi fisik. Sekali lagi, saya juga tidak tahu kenapa yang full kristal tidak mempunyai energi untuk proteksi fisik secara alami. Sedangkan yang belum mengkristal, yang hitamnya hitam pekat, padat, dan kualitasnya bagus, itu mempunyai energi secara alami yang mengarah pada sebuah proteksi fisik. Di sini saya juga tidak tahu teman-teman ya. Saya katakan berkali-kali, saya tidak tahu, tidak paham kenapa yang full kristal justru yang tidak mempunyai energi yang mengarah pada sebuah proteksi fisik. Akan tetapi, yang full kristal ini mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu mempunyai kelebihan energi secara alami yang mengarah pada sebuah pengasihan secara umum, penunjang karisma, dan juga untuk proteksi yang bersifat gaib. Itu yang lebih kuat. Sedangkan yang belum mengkristal, yang hitam pekat, hitam padat warnanya, selain mempunyai energi yang bersifat fisik, energi proteksi fisik maksudnya, juga mempunyai energi secara alami yang berproteksi sebagai sarana proteksi gaib. Begitu. Dan kelebihan dari fosil galikelor sekali lagi yang full kristal mempunyai proteksi gaib 2 kali lipatnya dibanding fosil galikelor yang hitam pekat, yang tidak tembus cahaya atau yang belum mengkristal. Sehingga keduanya ini mempunyai kelebihan masing-masing. Padahal kalau kita lihat dari segi tampilannya, itu lebih bagus yang full kristal. Karena kalau sesuai dengan ikatnya, itu tampilannya pun lebih bagus. Dan yang full kristal, kebanyakan, menurut prediksi, kebanyakan itu usianya lebih tua karena sudah sampai mengkristal. Meskipun belum tentu yang sudah mengkristal itu lebih tua dari yang belum mengkristal, tapi kebanyakan lebih tua yang sudah mengkristal dibanding yang belum mengkristal. Saya sendiri juga belum tahu jawabannya bagaimana, apa alasannya. Yang jelas, yang full kristal ini mempunyai kelebihan, energinya lebih kuat 2 kali lipat sebagai sarana pengasihan secara umum, sebagai penunjang karisma, dan juga sebagai sarana proteksi gaib. Begitu. Itu adalah kelebihan dari fosil galikelor yang full kristal. Selain itu, mempunyai kelebihan secara tampilan, itu mempunyai keindahan tersendiri. Saya sebenarnya mencari-cari alasannya, mengkupas-kupas, meneliti, melihat dengan detail, mendeteksi. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya, sehingga saya tidak bisa memberikan alasannya kepada sahabat-sahabat. Saya mohon maaf dikarenakan keterbatasan saya. Memang faktanya begitu, kenyataannya begitu. Meskipun
kenyataannya begitu, dan saya sudah membuktikannya sendiri bahwasanya fosil Gallikelor yang full kristal itu tidak mempunyai energi secara alami yang sifatnya mengarah pada sebuah energi berproteksi atau yang bisa dipakai untuk proteksi fisik. Saya kebingungan. Sampai sekarang pun saya belum menemukan jawabannya. Padahal dari segi tampilannya pun juga bagus, namun untuk dari segi energi tidak tergantung dari segi keindahannya. Yang lebih menunjang itu adalah dari segi kualitasnya, meskipun dari segi kualitasnya pun juga tidak menentukan. Yang artinya kualitasnya itu hanya mendukung antara 80% sampai 90%. Nah, itu kita bisa menilai dengan kasat mata. Dan untuk jenis kedua fosil Gallikelor yang saya pegang ini energinya, kalau yang saya pegang yang full kristal ini energinya lebih besar, lebih kuat, dan lebih halus energinya. Namun ini tidak mempunyai energi yang mengarah pada sebuah energi yang berfungsi sebagai proteksi fisik, dan mempunyai kelebihan. Sekali lagi, kelebihannya adalah energi secara alami yang terkandung di dalamnya sebagai sarana pengasihan secara umum, penunjang karisma, dan sebagai sarana proteksi gaib. Begitu. Semua itu bisa saja terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Yang percaya monggo saya persilahkan. Asalkan kepercayaan kita itu mendasar, yang artinya kita harus mendasari keyakinan kita, kepercayaan kita, bahwasanya semua itu terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan memang benda yang saya pegang ini adalah ciptaannya Tuhan, begitu. Dan tidak mungkin Tuhan menciptakan sebuah benda apapun di muka bumi ini, itu yang tidak bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan itu dikarenakan agar dimanfaatkan kita sebagai manusia, gitu. Ini jatuh ini. Namun tidak sedikit faktanya, tidak sedikit dari beberapa orang yang mengatakan semua ini hanyalah mitos, sehingga kita tidak boleh mempercayainya. Saya juga tidak menyalahkan kalau sebagian orang menganggap ini hanyalah mitos dikarenakan keterbatasannya, begitu. Dan saya juga tidak menyalahkan kalau beberapa orang atau tidak sedikit juga orang mempercayai bahwasanya benda itu mempunyai energi. Setiap benda itu ada himpunan energinya. Dikarenakan memang Tuhan menciptakan sebuah benda itu juga ada energinya. Tidak ada benda di muka bumi ini tanpa energi, semuanya ada. Hanya saja energinya berbeda-beda, arahnya berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda, dan energi yang terdapat pada sebuah benda itu juga ada yang aktif, ada juga yang pasif, ada yang lemah, ada juga yang kuat, begitu. Dan untuk mendapatkan sebuah benda termasuk fosil Gallikelor yang aktif itu tidaklah mudah. Jangankan yang aktif, yang berkualitas saja itu tidak mudah gitu, apalagi yang aktif gitu teman-teman. Dan kedua fosil Gallikelor yang saya pegang ini dua-duanya aktif, hanya saja fungsinya yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, yang full kristal ini tidak mempunyai energi secara proteksi yang fungsinya untuk proteksi fisik, tidak ada. Dan setiap saya mempunyai fosil Gallikelor yang full kristal, memang selama ini tidak ada, saya belum pernah menemukan fosil Gallikelor yang full kristal itu mempunyai energi alami yang bersifat untuk proteksi fisik. Itu belum pernah. Makanya di sini saya mengatakan, ternyata fosil Gallikelor yang tidak mempunyai energi untuk proteksi fisik itu adalah fosil Gallikelor yang full kristal. Kalaupun ada, itu biasanya dan yang pernah saya jumpai itu bukan dari kekuatan alami yang tergantung pada fosil Gallikelor. Ada fosil Gallikelor yang full kristal mempunyai energi kekuatan yang berfungsi sebagai proteksi fisik. Saya pernah menjumpai 2 kali dan ternyata itu bukan dari energi dari fosil Gallikelornya secara alami, namun itu isian. Ada yang mengatakan itu dari hasil asmaan, ada juga yang mengatakan itu
isian kodam atau diisi kodam atau dihuni kodam, sehingga mempunyai proteksi fisik dan proteksi gaib. Namun yang saya bahas di sini adalah yang mengarah pada sebuah energi secara alami gitu. Ya teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.